Teman-teman, di kampungku akan berlangsung tradisi Tauh Krino. Ramai sekali. Hari ini aku akan bertualang untuk mempersiapkan rangkaian acara adat yang akan digelar. Tapi sebelumnya, aku mau bermain dengan kawan-kawanku terlebih dulu. Ikutin aku, Bolangers! Ayo teman, waktunya kita main air. Yuhu, seru! Apalagi arus sungai di sini tidak terlalu deras, sehingga aman untuk kami. Tapi tetap saja kita tidak boleh lengah teman, soalnya di sini banyak sekali bebatuan besar. Kalau tidak hati-hati, bisa saja kita tersangkut bahkan terluka. Oh iya, salam bocah petualang teman. Kenalkan, kami anak-anak dari Desa Renah Sungai Ipuh, Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Jambi. Kami suka sekali tantangan. Seperti main seluncuran ban seperti ini. Buat kalian yang belum terbiasa atau yang gak bisa renang, lebih baik didampingi oleh ahlinya ya. Aduh lupa man. Koi nyuwung ambil pisak. Kita terus bila main lau ngan ambil pisak lo ya. Duh, gara-gara keasikan main, aku sampai lupa ambil pisang pesanan kakakku. Kalau begitu, aku pergi dulu ya teman-teman. Nanti kita main bareng lagi. Untung saja lokasi kebun pisangnya tidak jauh dari tempatku bermain. Lang, kira siap deh. Nah, saya jangan ini kok. Meskipun ukurannya terbilang kecil, rasa pisang ini enak sekali. Lang, tolong. Ameki. Lang. Itu ngentah, Deji. Aduh, aku kira pisangnya ringan. Ternyata berat juga. Maafkan aku ya, Lucky. Sepertinya 2 tandan pisang ini sudah cukup untuk persiapan acara Tauh Krino. Kalau begitu, ayo kawan, kita antar pisang ini ke rumahku supaya kakak bisa segera memasaknya. Lucky, aku kira kamu kenapa? Ternyata cuma lapar. Pasti gara-gara habis main air di sungai ya. Tapi benar juga sih, kalau habis main air bawaannya lapar. Kalau begitu, mending kita cari tempat untuk istirahat sebentar yuk. Sepertinya makan di dekat sungai begini enak juga. Bawon palang. Bah, dah coba dah buat wak un saya gorek be. Ya saya gorek be hilang. Oh, dah siap tuh ha. Wak un saya gorek cuma siap be. Jauh. Sebenarnya aku belum pernah memasak pisang jari untuk diolah menjadi nasi goreng. Tapi aku ingat kata ibu, kalau pisang jari itu bisa diolah menjadi makanan apapun asal kulit dan getahnya dibersihkan terlebih dahulu. Kalau begitu, Fatih, Nizam, tolong kalian bersihkan kulit dan getahnya ya, biar aku yang siapkan bumbu nasi gorengnya. Bumbu nasi goreng ala Bolang ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga garam. Cukup sederhana, tapi kalau soal rasa, dijamin makso. Nah, pisangnya sudah matang. Sekarang kita lanjut tumis bumbunya. Teman, sejak kecil aku sudah diajari masak sederhana oleh ibuku. Salah satunya ya nasi goreng ini. Ya, walau terkadang masih suka keasinan, tapi aku terus belajar untuk mendapatkan cita rasa yang pas.
Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan pisang rebusnya. Aduk hingga rata dan nasi goreng pisangnya siap disantap. Memang resep rahasia ibuku itu nggak pernah gagal. Buktinya Fatih, Nizam, dan Luki sampai lahap seperti itu makannya. Makan bersama mereka itu emang beda rasanya. Apalagi ditemani suara gemericik air dan suara sejuk khas pegunungan. Rasa-rasanya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Perut sudah kenyang, waktunya kita melanjutkan perjalanan. Apalagi kakak harus masak besar untuk keperluan acara tahu kerinok. Lang, đây nịu walk lang. Nào, thôi. Nịu vô, vào lấy đi nịu vô. Nồi lục bay. Ôi, bảo một chút dah. Dah, dek so. Oh lah, bude cicik lah ngan lok dengan dia kah? Waduh, Luki ini kebiasaan. Bercandanya suka kelewatan, sampai-sampai membuat Bibi marah. Kalau sudah begini, kita semua jadi kena batunya deh. Luki. Pi awak ngan deh. Ngalak ngan deh. Ăn cái nịu vô, ngan vui là để nịu vô, ăn cái nịu vô. Iyalah, ni wo ni kêu. Sebagai bentuk permintaan maaf, kami bersedia membantu Bibi mengambil daun pandan. Meskipun Bibi sudah memaafkan kesalahan Luki, gak ada salahnya kan kita membantu. Ayo kawan, kita ambil daun pandannya. Teman di rumah pasti udah tahu kan sama tanaman yang satu ini? Iya, pandan duri atau kami biasa menyebutnya pandan tikar. Sesuai namanya, pandan ini memang biasa digunakan untuk membuat tikar teman. Daun yang masih bagus seperti inilah biasanya yang diambil. Kalau sudah berlubang ataupun robek, agak sulit untuk dianyam. Oh iya, meskipun namanya pandan, tanaman ini tidak bisa digunakan sebagai pewarna makanan ya teman. Pandan ini berbeda karena memiliki duri tajam di setiap sisinya. Jadi, untuk mengambilnya, kita harus berhati-hati. Aduh, oi. Luki. Baru saja diperingatkan untuk berhati-hati. Tetap saja masih kena duri. Bulang. Lah ti udah lanyek pun. Yo. Này kìa. Untuk membawa pandan duri ini, ada triknya teman. Jadi, kita gunakan pandan tikar sebagai pembungkusnya. Karena kalau menggunakan tangan kosong, yang ada tangan kita tertusuk duri seperti Luki. Ayo kawan, kita bantu Bibi membungkus daun pandannya. Wah, ternyata di rumah Bibi banyak yang sedang menganyam teman. Beruntung sekali aku bisa melihatnya secara langsung. Kalau begitu, aku mau ikut bantu-bantu ah. Semoga saja kakak tidak marah. Sebelum dijadikan bahan untuk anyaman, daun pandan duri yang tadi kita ambil harus dipotong menjadi 2 bagian seperti ini teman. Fungsinya agar proses pengeringannya lebih cepat. Tapi jangan lupa buang dulu semua durinya ya. Bulang. Wa pa lu dia mẹ kai penai. Lok ni wa mbo ngoak kamu? Mà. Kai penai ni. Yo. Ayo Nizam, bantu aku jemur daun pandannya. Jangan terlalu menumpuk ya, supaya semua daunnya bisa terkena sinar matahari. Bulang. Lok ni wa ngoak ka ya. Iya rata mo mẹ cerong gua ya. Bun ha. Yo.
Pop siak tu ndok pa dah. Tuh lo kok tahu rinokit. Oh, ya nyi nok nana nyom wai kyo nana nyom pa pai nyom pemadap kaul gitu. Oh. Wah, kebetulan sekali. Ternyata Bibi dan yang lainnya sedang membuat anyaman untuk acara tahu krinok nanti. Selain tikar, ada juga yang membuat lape dan bakul yang biasa digunakan untuk membawa makanan. Oh iya teman, seperti yang tadi ku bilang, kalau untuk mengeringkan daun ini prosesnya sangat panjang. Jadi, daun yang sudah agak kering harus sering dipukul agar lebih lentur. Kalau tidak, nantinya daun akan sulit untuk dibentuk. Nah, kalau daun yang dipegang oleh Bibi Nur, itu daun yang sudah siap dianyam. Meskipun terlihat kering, teksturnya tetap lentur bukan? Membuat anyaman ini juga tidak mudah. Perlu keterampilan khusus teman. Gak heran kalau hanya sebagian orang saja yang bisa membuatnya. Ibu, main lah deh. Main lanjut dan siap ya. Oh, iyalah misai be ya lan lok ni wo hay au kam lan lok ni wo deh ya. Di. Weh, pulang lagi. Weh, ni wo, enggak ya ni wo. Yo. Syukurlah kakak tidak marah. Kalau begitu, ayo kawan, kita bantu kakak untuk menyiapkan masakannya. Nizam, Fatih, kamu bantu Bibi menyalakan api ya. Biar aku dan Lucky yang bantu kakak mengupas kulit pisangnya. Kali ini, kakak dan Bibi akan memasak gulai pisang. Salah satu makanan khas di desa kami untuk acara tahu krinok. Biasanya, makanan ini bisa kita temukan pada saat acara adat saja. Bahan yang digunakan sebenarnya cukup sederhana, seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, kunyit, cabai, garam, dan ada tambahan ikan asinnya. Katanya sih, ikan asin inilah yang membuat gulai pisang buatan kakak dan Bibi jadi beda dengan gulai lainnya. Ngomongin makanan, perutku jadi lapar. Mau? Sambil nunggu masakannya matang, gak ada salahnya kalau kita bermain dulu ya teman. Fatih, Nizam, ayo kita main. Permainan ini di kampung kami disebut nyikai. Cara mainnya dengan mengangkat dan melipat satu kaki ke belakang, kemudian dikaitkan dengan kaki teman yang lain. Setelah itu, kami berputar-putar sambil melompat. Yang kaitan kakinya terlepas, berarti dia kalah. Nah, karena kaki Fatih sedang sakit, jadi dia tidak ikut bermain dulu deh bersama kami. Oh iya teman, agar bumbu meresap, biasanya pisang akan digeprek terlebih dahulu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan pisangnya ke dalam santan. Harum! Sepertinya gulai pisang buatan Bibi sudah hampir matang. Jangan lupa tambahkan irisan ikan asinnya ya. Masak sampai kuahnya mengental dan gulai pisangnya siap untuk disajikan. Betul. Benar. Emang deh, kalau soal main bola, Lucky jagonya. Kali ini aku ngaku deh, kamu hebat Lucky. Oh iya teman, permainan sepak bola kami ini agak berbeda dari biasanya. Kami menggunakan bola dan juga alas kaki dari batok kelapa. Kami menyebutnya
sepak bola batok. Agak sulit memang memainkannya. Tapi kalau sudah terbiasa, kalian pasti ketagihan. Permainan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga keseimbangan dan kerjasama tim yang baik. Bayangkan saja, jangankan untuk menggiring bola, berjalan menggunakan batok seperti ini saja sudah sulit. Apalagi ditambah dengan berlari dan juga menendang bola. Tapi tetap saja kami senang bermain sepak bola batok. Walaupun sulit, disitulah tantangannya. Ayo Lucky, oper bolanya. Jangan sampai direbut lawan. Semangat, semangat, semangat. Ya, gol! Akhirnya tim kami berhasil menang 2-0. Lah main mah luk pek ngập máy mah bẹ vô luk tao bên đeo. Ya. Yo, Pek. Jangan mah. Mana? Lihat ke mic lah. Padahal lagi seru-serunya ya. Makasih ya kawan semua. Nanti kita lanjut lagi sepak bola batoknya. Nah, yang dua tahu rinong tu dah. Kamait nak kau, mait lah kau. Kau dah. Tapi dah kau dah. Tuh. Kamait dah nak di cut dia. Pai. Waduh, yang mana ya kambingnya? Kalau kata paman sih, yang warna coklat. Sepertinya yang itu kawan. Ayo segera kita tangkap. Nizam, kamu jaga di sebelah sana ya. Aku, Fatih, dan Lucky akan mencoba mengejarnya dari sebelah sana. Wah, ternyata menangkap seekor kambing itu tidak mudah, teman. Buktinya kami berempat saja dibuat kewalahan. Selain cukup luas, kandang pamanku berlokasi di perbukitan. Jadi butuh tenaga ekstra untuk menangkapnya. Ayo kawan, kita coba lagi. Kali ini pasti berhasil. Semangat! Akhirnya tertangkap juga kambing. Aku kira kamu cukup kuat untuk terus berlari dari kejaran kita. Tapi ternyata kamu kehabisan tenaga juga ya. Kalau begitu, ayo kawan, kita bawa. Bawa ke mic-nya. Oh, wah, bukan kamait tahu dia. Dah tahu ha. Pewo kok. Tapi dit yang kat nao deh. Ya, pon tu deh. Mulai. Sudah capek kejar-kejaran sama kambing. Ternyata kami malah salah tangkap, teman. Tapi gak apa-apa lah. Soalnya kambing ini ukurannya jauh lebih besar dari yang tadi kita tangkap. Langsung ada kat lang. Nah, lo đây là deh kat di dah. Wah. Ini pengaruh saya. Oh, kalau gitu wah kat yang nyan bemo. Sepertinya Lucky sudah lapar berat, teman. Kalau begitu, kita harus segera mencari sesuatu untuk dimakan. Karena kalau tidak, pasti ada saja masalah yang akan dibuatnya. Lucky, kamu tunggu di sini ya. Jaga baik-baik kambingnya, jangan sampai lepas. Biar kami yang cari makanannya. Mau makan apa ya? Aha, sepertinya aku punya ide. Bagaimana kalau kita masak jamur kuku saja? Kebetulan di sekitar sini kan banyak tumpukan pohon yang habis ditebang. Biasanya jamur kuku tumbuh di sekitar sana. Ayo kawan, kita cari jamur kuku sebanyak-banyaknya. Ini dia yang dinamakan jamur kuku. Bentuknya unik ya teman. Kecil-kecil mirip kuku jari. Oh iya, di setiap daerah mungkin jamur ini punya nama yang berbeda ya teman. Tapi kalau kalian menemukan jamur yang serupa, ada baiknya dicari tahu dulu ya. Jamur tersebut beracun atau tidak. Kapan Pak Dida? Lah, sini mic mic deh. Tenang be, kembali ke daun ada. Klok cerain wet. Udah ya. Sepertinya sudah cukup banyak. Yuk kita bawa biar cepat dimasak.
Loh, kok Lucky ada di sini? Pasti sudah nggak kuat menahan lapar ya. Lucky, gak sabaran banget sih jadi orang. Ayo, sekarang kita masak jamur kuku kesukaanmu. Kemarin Lucky. Kemarin dikit. Dah. Oh, Lucky, nak kemana deh? Lucky, ya. Lang, baling-baling kau nak meow, Lang. Nak dah meow ngai. Maunya meow ngai. Kadam. Wan payah. Kadam. Mungkin. Lewan nggak dak? Dak. Benar dugaanku. Kalau Lucky sudah kelaparan, pasti ada aja masalah yang dibuatnya. Kira-kira pergi kemana ya kambingnya? Kalau sampai hilang, pasti aku bakal kena marah bapak. Itu dia kambingnya. Ternyata kamu ada di sini. Aku punya ide. Ayo Ki. Nah, kalau gini kan gak perlu capek-capek ngejar. Tinggal pancing pakai makanan kesukaannya. Nanti juga dia datang sendiri. Akhirnya ketangkap juga kambing. Hampir saja aku kena marah bapak. Ayo Ki, kita bawa kambingnya. Wah, aku kira makanannya sudah selesai dimasak oleh Nizam. Ternyata Nizam baru menyiapkan bahan-bahannya saja tuh. Kalau begini sepertinya aku harus turun tangan deh. Lucky, kamu diam di sana ya. Jaga kambingnya baik-baik, jangan sampai lepas lagi. Sebelum dimasak, jamur kuku ini harus dibuang dulu bagian bawahnya. Yang kita masak hanya bagian yang berwarna coklatnya saja. Untuk bumbu, kali ini kita hanya menggunakan cabai, bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Karena jamur kuku tidak boleh terlalu lama dimasak, jadi lebih baik jamurnya kita oseng dengan bumbu saja ya. Jangan lupa diberi sedikit air supaya bumbunya meresap ke dalam jamur. Nah, oseng jamur kukunya sudah siap disantap. Betul. Ya, masuk. Ya. Betul. Lah mami beli lagi. Ke. Wah. Pelan-pelan Lucky makannya. Awas tersedak. Beginilah Lucky. Kalau makan selalu lahap. Apalagi oseng jamur kuku ini salah satu makanan kesukaannya. Gak heran deh kalau dia sampai seperti itu. Wah, gak nyangka kalau kedatangan kami sangat ditunggu-tunggu warga desa. Aku jadi terharu. Loh. Ternyata aku salah teman. Ternyata mereka semua menunggu kedatangan kambingnya. Maklum saja, setiap kali ada acara adat, desa kami memang suka menyembelih kambing atau sapi. Biasanya, para paman yang bertugas menguliti dan memotong dagingnya. Sedangkan para bibi bertugas mengolah daging menjadi beberapa masakan. Kak Indri juga ikut membantu bibi di sini loh. Kalau begitu, biarkan kami ikut membantu juga ya. Setidaknya kami bisa kok membantu menyiapkan kayu bakarnya. Oh iya teman, selain memasak untuk acara Tauh Krinok, bibi-bibi di sini juga sambil membuat bubur nasro untuk acara nanjak padi. Biasanya acara nanjak padi akan dilakukan setelah Tauh Krinok. Bubur nasro ini spesial ya teman, karena hanya dibuat untuk acara nanjak padi. Bahan yang digunakan juga cukup beragam, mulai dari ubi, pisang, labu, dan juga sagu mutiara. Rasa bubur nasro ini lebih ke manis, cocok nih dimakan setelah kegiatan nanjak padi. Jadi nggak sabar ingin mencicipi semuanya. Akhirnya acara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aku senang sekali
bisa hadir dan membantu terlaksananya acara ini. Ya, memang sudah seharusnya kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, apalagi sama tanah kelahiran sendiri. Tahu Krinok adalah perpaduan antara tari dan musik tradisional Jambi. Alat musik yang digunakan seperti biola, kulintang, dan gendang. Tahu Krinok ini sebagai bentuk rasa syukur kami atas segala hal yang kami dapatkan, teman. Gak heran kalau semua ikut larut dalam kegembiraan. Yang khas dari tarian ini, setiap orang berbaris saling berhadapan dan kemudian bergerak perlahan mengikuti alunan musiknya. Selain tari, ada juga seni bela diri yang ikut dipertunjukkan. Kali ini, Tosa akan menunjukkan kehebatannya di hadapan kami semua, teman. Wah, emang keren kamu, Tosa. Kecil-kecil cabai rawit. Loh, kamu ngapain, Lucky? Sejak kapan kamu bisa silat? Eyalah, Lucky. Kamu lagi silat atau lagi ngusir lalat sih? Kayaknya kamu lebih cocok jadi pelawak deh. Ada saja ulahmu yang bikin kami semua ketawa. Waktunya kita makan. Makan bersama memang selalu jadi bagian yang paling seru dan mengenyangkan. Maksudnya menyenangkan. Seluruh warga akan duduk bersama di tikar pandan yang sudah disiapkan. Nantinya, semua yang hadir akan kebagian lauk gulai pisang dan gulai kambing yang sudah dibuat tadi. Kalau semuanya sudah kebagian, berarti sekarang waktunya kita yang makan, kawan. Hei, sabar. Semua pasti kebagian kok. Acara Tahu Krinok memang benar-benar mempererat kebersamaan antar warga. Mulai dari persiapan sampai acara intinya selalu kami lakukan secara bersama-sama. Rasanya bangga deh jadi bagian dari mereka. Setelah tahu Krinok, sekarang waktunya kita nanjak padi. Nanjak atau baselang nanjak adalah tradisi di kampung kami sejak zaman dulu. Biasanya kami melakukan nanjak padi saat ada warga yang membuka lahan untuk pertanian. Uniknya, semua warga ikut turut serta dalam acara ini. Pada saat nanjak, para paman akan membuat lubang di tanah dengan menggunakan kayu. Sedangkan para bibi akan menaruh benih padi ke dalam lubang tersebut. Ayo semangat tebar benihnya, Bi. Oh iya teman, mungkin kalian aneh melihat lahan yang kami tanami padi ini ya. Soalnya di sekitar sini masih banyak pepohonan tumbang yang berserakan di mana-mana. Tapi berkat sisa kayu dan pepohonan inilah tanah di sekitarnya jadi lebih subur. Jadi sebelumnya lahan ini adalah bekas perkebunan. Pohon-pohon yang ditebang lalu dibakar. Nah, bekas bakaran pohon ini sengaja tidak dibuang karena bermanfaat sebagai pupuk alami. Selesai juga nanjak padinya. Kalau sudah seperti ini, waktunya kami makan bubur nasro yang tadi kita buat. Rasanya yang manis, memang pas banget buat mengembalikan tenaga setelah nanjak padi. Sampai di sini dulu ya teman, cerita kami si Bolang dari Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Kapan-kapan mampir ke tempat kami ya. Nanti kita bertualang bersama. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Sampai jumpa lagi.